Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita boleh kembali ada dalam ibadah Rabu Teduh kita hari ini. Sebelum itu kita mau sama-sama datang kepada Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur untuk hari baru yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur kalau hari ini kami boleh kembali bangun Tuhan. Biarlah Tuhan, sebelum kami melakukan aktivitas kami hari ini, kami mau datang kepadamu. Kami mau menaikkan pujian penyembahan kami kepadamu ya Bapa. Dan kami juga mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah ya Bapa, apapun yang kami lakukan saat ini menjadi kekuatan untuk kami menjalani hari-hari kami. Dan biarlah Tuhan, kami rindu Engkau selalu disenangkan, Engkau dimuliakan atas setiap pujian penyembahan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena Engkau Allah yang setia dalam kehidupan kami, yang tidak pernah meninggalkan kami sampai hari ini, sampai detik ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu kita mau naikkan pujian yang berkata bahwa Yesus telah memulai segala yang baik dalam kehidupan kita. Dan biarlah saat ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau naikkan setiap penyembahan kita, setiap ucapan syukur kita atas setiap perbuatan tangan Tuhan yang begitu besar yang sudah kita rasakan sampai saat ini. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Katakan Yesus, Kau telah memulai. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Oh Yesus, Kau telah memulai segala yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang kami memuji-Mu Tuhan, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar
yang tak pernah meninggalkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Sekarang ku menyembah-Mu, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang kami memuji-Mu Tuhan. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Ini adalah saat yang terbaik untuk kita naikkan pujian kita kepada Tuhan, untuk naikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur untuk perbuatan-Mu Tuhan, untuk karya penebusan-Mu yang kami rasakan. Terima kasih, sungguh Kau setia, sungguh Kau baik Tuhan, Kau yang tak pernah meninggalkan kami. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, kami bawa sembah kami bawa pujian kami hanya bagi-Mu Tuhan, hanya bagi-Mu, sebab hanya Kau yang layak untuk ditinggikan, Yesus. Memuji-Mu Tuhan seumur hidup kami, karena Kau Allah yang setia. Haleluya. Sekarang kami memuji-Mu Tuhan. Haleluya. Sekarang memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu, agar indah bagi-Mu, agar indah bagi-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami, yang tidak pernah ada duanya. Terima kasih Yesus.
Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada dua. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada dua. Kau ku kagumi dalam hati, sungguh kasih-Mu tiada duanya Tuhan. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami mengagumi kasih-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Kasih-Mu yang tidak ada batasnya Tuhan. Yang tidak pernah ada duanya. Yang tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih-Mu Tuhan. Kami sangat mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan, hati kami saat ini boleh siap untuk ditaburi oleh firman Tuhan. Biarlah Engkau berbicara Tuhan melalui hamba-Mu. Biarlah firman Tuhan boleh tertanam dalam hati kami dan kami boleh melakukannya Tuhan. Menjadi dampak bagi orang-orang di sekitar kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau siapkan hati kami mau siapkan pikiran kami, telinga kami untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, puji Tuhan kita kembali bertemu pada pagi hari ini dalam renungan Rabu pagi yang saya beri tema hidup dalam kuasa kebangkitan. Bulan ini kita mendapatkan tema kebangkitan. Sebentar lagi kita juga akan memperingati Jumat Agung di mana kita bersama-sama bisa memperingati pengorbanan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Pada pagi yang indah ini, pada pagi yang luar biasa, mari kita meluangkan waktu sebentar untuk merenungkan kebenaran yang mengubah segalanya, yaitu karya kebangkitan. Yesus Kristus telah bangkit dari antara orang mati. Kebangkitannya bukan hanya sekedar peristiwa masa lalu, melainkan kuasa kebangkitan terus bekerja dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya sampai hari ini. Kita mau sama-sama merenungkan firman Tuhan dari Yohanes 11 ayatnya yang ke-25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Saya mau mengajak kita melihat ayat ini tidak hanya berbicara tentang kematian secara jasmani, kematian secara fisik, di mana kita semua percaya bahwa ketika ada di dalam Tuhan, kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kematian kita adalah awal di mana kita akan menjadi dibangkitkan dan memiliki kehidupan yang kekal. Tapi sementara ketika kita masih ada di dalam dunia ini, ayat ini saya mau ajak kita melihat dari sudut pandang yang berbeda, bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan dan kuasa kebangkitannya, maka kita akan tetap hidup walau kita sudah mati. Kita mau mati dari dosa-dosa kita. Artinya dosa-dosa kita sudah harus mati ketika kita percaya kepada kuasa kebangkitan. Hidup lama kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan juga sudah harus mati ketika kita percaya kepada kuasa kebangkitan. Yesus tidak hanya memberi kebangkitan, melainkan Yesus adalah kebangkitan itu sendiri. Dalam Yesus, kematian bukanlah akhir, melainkan pintu menuju kehidupan yang kekal. Kita mau sungguh
percaya kepada Yesus bukan hanya sebagai juru selamat, tetapi kita mau percaya bahwa Yesus adalah sumber hidup kita setiap hari. Amin. Roma 6 ayat yang kelima katakan, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Kita yang percaya telah dipersatukan oleh Kristus, maka kuasa kebangkitan Tuhan adalah dasar bagi kita untuk memiliki hidup yang baru. Kita tidak lagi terikat oleh dosa, kita tidak lagi diperbudak oleh dosa, kita tidak lagi melakukan hal yang tidak berkenan dalam hidup kita, melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, tetapi kita sungguh mau melakukan panggilan Tuhan untuk hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Kalau Bapak Ibu Saudara ingat, kita memiliki sakramen baptisan, di mana kita ditenggelamkan, lalu kembali diangkat. Itu adalah sebagai filosofi di mana hidup kita yang lama telah dikuburkan, lalu kita kembali dibangkitkan, sama seperti Yesus mati dikuburkan, lalu bangkit di hari yang ketiga. Kenapa harus dicelup ke dalam air, ditenggelamkan ke dalam air, lalu kita dibangkitkan, lalu kita diangkat? Karena itu memang mewakili bagaimana hidup kita sesungguhnya adalah hidup yang baru. Ketika kita mau ikut Tuhan, ketika kita mau percaya kepada Tuhan, segala sesuatu yang lama harus kita tanggalkan. Apapun kita masuk ke dalam dunia pelayanan, kita mau mengenal Tuhan, kita mau sungguh berjalan bersama Tuhan, maka kebangkitan adalah awal di mana kita mau menjalani hidup kita yang baru. Kita yang percaya telah dipersatukan dengan Kristus, maka kebangkitannya akan menjadi dasar. 1 Petrus 1 ayat yang ketiga katakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ketika kita dibangkitkan, ketika kita menanggalkan yang lama dan mengenakan yang baru dalam hidup kita, maka kita akan selalu memiliki pengharapan dalam hidup kita bersama dengan Yesus. Kebangkitan Kristus melahirkan kita kembali dan kita memiliki pengharapan yang hidup bukan karena kekuatan kita, tetapi karena kasih karunia Allah yang besar. Pagi ini kita mau sama-sama merenungkan, kita mau bertanya dalam hati, dalam diri kita masing-masing, apakah saya sudah hidup setiap hari dengan kesadaran penuh bahwa saya telah dibangkitkan bersama Kristus. Kita mau merenungkan apakah masih ada dosa atau kebiasaan lama yang masih mengikat kehidupan saya dan saudara sekalian, padahal saya telah menerima hidup baru. Kita juga mau merenungkan bagaimana saya bisa menunjukkan kuasa kebangkitan di dalam sikap saya, dalam perkataan saya, dalam tindakan saya hari lepas hari. Biarlah ini boleh menjadi satu renungan dan kita bisa menjawab, dan saya yakin dan percaya ketika kita sudah menyadari, sudah benar-benar bersyukur atas karya kebangkitan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, maka kita bisa memberikan jawaban yang menyenangkan hati Tuhan. Kita akan selalu bersyukur atas karya kebangkitan, karya salib. Kita juga akan selalu terus berdoa, memohon kepada Roh Kudus untuk menolong kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya untuk hidup dalam kekudusan dan ketaatan. Kita juga akan selalu merenungkan satu aspek yang luar biasa dalam kehidupan kita semua yang harus diubahkan oleh kuasa kebangkitan itu sendiri. Dan kita mau menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Dan pada akhirnya sebagai penutup, kebangkitan Kristus bukan hanya untuk dirayakan atau diperingati secara seremonial tahun demi tahun. Tetapi kuasa kebangkitan adalah satu realitas, satu kenyataan di mana harus kita hidupi setiap hari. Dalam Kristus kita telah mati terhadap dosa, tetapi kita hidup bagi Allah. Mari kita jalani hari dengan penuh ucapan syukur, penuh pengharapan, dan kuasa yang sepenuhnya berasal hanya daripada Tuhan saja. Kolose 3 ayat 1, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Kiranya saat teduh dan firman Tuhan pada pagi hari ini akan terus memperbaharui hati dan pikiran kita semua untuk hidup dalam terang,
dalam kebangkitan Kristus. Mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Allah Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, untuk hari baru yang kembali boleh kami nikmati Tuhan. Terima kasih untuk renungan firman Tuhan pada pagi hari ini yang mengantar kami untuk bisa kembali mengingat karya kebangkitan Kristus yang luar biasa yang terjadi dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami kembali mau mengingat, kami kembali mau mengevaluasi Tuhan ketika kami melakukan sakramen baptisan, di mana kami boleh dikuburkan dalam kehidupan lama kami dan kami kembali bangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Maka saat ini kami memperbarui komitmen kami Tuhan untuk kami bisa berjalan dengan kebenaran firman Tuhan, untuk kami bisa berjalan, bangkit dan hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kami mau menanggalkan segala sesuatu yang lama, benar-benar meninggalkan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dosa yang mengikat, hal yang tidak berkenan, atau hal-hal bahkan yang Tuhan mau kami untuk diubahkan dalam hidup kami, maka kami mau lakukan. Kami hanya mau taat Tuhan bersama dengan kuasa kebangkitan Tuhan. Segala hal yang pandang tidak baik oleh Tuhan, biarlah kami boleh benar-benar tinggalkan dan kami boleh memakai hidup baru untuk bisa selalu memuliakan dan meninggikan nama Tuhan. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu, biarlah firman boleh terus hidup dalam setiap kami, mengajar dan menguatkan setiap anak-anak Tuhan yang boleh mendengar kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami juga serahkan aktivitas kami satu hari ke depan, mulai pada pagi hari ini sampai nanti kami boleh kembali ke dalam rumah kami untuk kembali pulang istirahat. Biarlah kiranya Tuhan saja yang menyertai setiap apa yang akan kami lakukan satu hari ke depan. Kami yang bekerja di luar, kami yang bekerja di kantor, kami yang berusaha, kami yang berdagang, bahkan kami yang bekerja dari rumah sekalipun sepenuhnya ada dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Kami serahkan satu hari ini hanya ke dalam tangan-Mu Bapa, jaga tubuh, jaga kesehatan kami, jaga aktivitas kami, lindungi, tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus, sehingga kami boleh melakukan aktivitas dengan penuh sukacita dan boleh terus membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih. Hanya dalam nama Yesus kami boleh serahkan setiap doa kami. Haleluya. Amin.